Semua orang mengira kekuatan militer Amerika berasal dari kapal induk, jet tempur, dan pangkalan luar negeri. Mereka melihat ke tempat yang salah. Sumber kekuatan Amerika Serikat yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lihat. Karena jika Washington membutuhkannya, mereka bisa mengubah sebagian besar ekonomi global menjadi jaringan pasokan militer dalam waktu singkat. Dan itulah sebabnya sesuatu yang aneh sedang terjadi saat ini. Militer Amerika Serikat tampaknya sedang mundur. Pangkalan-pangkalan besar di seluruh Eropa dan Timur Tengah sedang ditutup. Peta menunjukkan Amerika sedang mundur, tapi citra satelit menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Jauh di dalam hutan Filipina, di pulau-pulau terpencil di Pasifik, di tempat-tempat yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa temukan di peta, landasan pacu baru, dipot bahan bakar, dan fasilitas militer bermunculan. Ini adalah Teluk Subic di Filipina. Dulu ini adalah pangkalan luar negeri terbesar milik Amerika. Kemudian pangkalan itu ditutup pada tahun 1992. Itu adalah awal dari sebuah tren. Militer Amerika Serikat memiliki 1.600 pangkalan asing selama Perang Dingin. Sekarang secara resmi hanya 800 dan pangkalan-pangkalan itu dipangkas habis-habisan. Di sisi lain dunia, pangkalan udara Thule di Greenland yang dulunya merupakan kunci utama di Arktik telah dikurangi dari 6.000 tentara menjadi 150. Bahkan pangkalan udara Ramstein di Jerman juga telah mengalami pengurangan, hanya tersisa 5.000 tentara lagi pada Mei 2026. Lalu ada Peleliu, sebuah pulau kecil di Palau. Pulau ini pernah menjadi lokasi pertempuran sengit pada Perang Dunia II, namun kemudian ditinggalkan karena, lihat saja, pulau ini berada di tengah-tengah antah berantah. Dan itulah sebabnya tempat itu ideal. Semuanya adalah bagian dari jaringan rahasia Pentagon. Militer Amerika Serikat membangun kembali landasan pacu peninggalan Perang Dunia Kedua pada tahun 2024 dan membuatnya cukup besar untuk menampung sebagian besar pesawat dalam armada, termasuk C-130 Hercules yang sangat besar. Sekilas, membangun landasan pacu di pulau-pulau kecil di Pasifik memang tidak masuk akal. Lagi pula, Angkatan Laut Amerika Serikat sudah memiliki 11 kapal induk, tapi justru itulah masalahnya. Kapal induk itu sangat besar. Mereka mudah terlihat dan dalam perang modern terlihat bisa menjadi kelemahan. 30 tahun yang lalu, satu gugus tempur kapal induk bisa berlayar ke suatu wilayah dan mengubah iklim politik dalam semalam. Kadang-kadang mereka bahkan tidak perlu melepaskan satu tembakan pun. Pada tahun 1996, selama krisis Selat Taiwan, Amerika Serikat mengirim 2 gugus kapal induk ke wilayah tersebut. Pesannya begitu kuat sehingga Beijing mundur. Tapi dunia sudah berubah. Saat ini, para musuh Amerika telah menghabiskan waktu puluhan tahun membangun rudal yang secara khusus dirancang untuk menemukan dan menghancurkan target seperti kapal induk. Bahkan di zona tempur seperti Teluk Persia, kapal induk beroperasi ratusan mil jauhnya dari garis pantai Iran. Itu satu-satunya cara Pentagon dapat memastikan mereka tetap aman dari rudal dan drone. Hal itu terlihat jelas pada 5 Februari 2026 ketika sebuah drone Iran mendekat secara berbahaya ke kapal induk. Dan Iran bukanlah tolok ukurnya, Tiongkoklah tolok ukurnya. Jika sebuah kekuatan regional saja bisa menimbulkan masalah bagi gugus kapal induk, bayangkan apa yang terjadi jika pesaing terkuat Amerika yang terlibat. Tapi kapal induk masih punya satu keunggulan, mereka bisa bergerak. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pangkalan luar negeri Amerika yang sangat besar. Koordinat mereka diketahui publik, landasan pacu mereka bisa ditemukan di Google Maps. Dalam sebuah konflik, mereka adalah salah satu target pertama dalam daftar. Jadi jika kapal induk menjadi semakin rentan dan pangkalan tradisional semakin terbuka, kemana Pentagon akan melangkah selanjutnya? Suatu tempat yang sulit ditemukan, tempat yang lebih sulit untuk diserang. Aliran dananya menjelaskan semuanya. Miliaran dolar mengalir ke jaringan tersebar berupa landasan udara terpencil, pusat logistik, dan pos-pos pulau di seluruh Pasifik. Antara tahun 2000 dan 2021, militer Amerika Serikat menghabiskan antara 70 hingga 120 miliar dolar untuk membangun atau memperluas instalasi di luar negeri, meskipun pangkalan-pangkalan lama ditutup atau diperkecil. Kongres mengalokasikan miliaran dolar lagi selama tahun-tahun tersebut untuk proyek konstruksi di lokasi-lokasi yang tidak disebutkan di seluruh dunia. Bagian yang paling aneh adalah tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar jaringan ini sekarang. Banyak dari lokasi ini didanai di bawah kategori yang samar, seperti lokasi yang tidak disebutkan. Publik tidak tahu ada berapa banyak, Kongres pun seringkali tidak tahu. Pada tahun 2017, 4 tentara Amerika tewas dalam sebuah penyergapan di Niger. Serangan itu memicu sesuatu yang lebih meresahkan daripada duka.
Selama sidang Senat yang berlangsung setelahnya, beberapa anggota Kongres mengakui bahwa mereka sama sekali tidak tahu militer Amerika Serikat beroperasi di Niger dalam skala sebesar itu. Mereka tidak tahu bahwa sekitar 1.000 personel Amerika ditempatkan di negara itu sama sekali. Tidak ada yang memberitahu mereka, tidak ada yang merasa perlu untuk melakukannya. Pasukan itu telah tiba, mendapat pasokan, dan beroperasi selama berbulan-bulan melalui jaringan logistik yang tidak memerlukan otorisasi pangkalan dari Kongres. Penyergapan itu hanya membuatnya menjadi terlihat. Pertanyaan yang dipaksa untuk dihadapi adalah pertanyaan yang paling tidak ingin dijawab Washington. Bagaimana bisa sebuah pasukan yang terdiri dari 1.000 tentara muncul di sebuah negara tanpa ada yang menyadarinya? Jadi, jangkauan militer Amerika Serikat ke lokasi-lokasi yang tidak disebutkan ini dimulai dengan armada. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini memiliki kurang dari 300 kapal armada tempur. Itu terdengar seperti masalah, terutama ketika Anda menyadari bahwa pada akhir Perang Dingin, armada itu hampir 2 kali lipat dari ukuran sekarang. Selama beberapa dekade, para laksamana dan politisi telah memperingatkan bahwa Angkatan Laut semakin kecil. Mereka terus meminta lebih banyak kapal, tetapi armada terus menyusut karena kapasitas pembangunan kapal memang belum tersedia saat ini. Ini juga bukan semata-mata karena kebetulan. Sebagian alasannya adalah karena Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki armada hantu yang lebih sulit untuk dijadikan target. Pernah dengar tentang Combat Logistics Force? Kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Dan jika Anda melihat salah satu kapalnya di laut, Anda mungkin akan mengiranya sebagai kapal tanker biasa. Memang itu tujuannya. Mereka tidak memiliki senjata, setidaknya tidak ada yang bisa mereka tembakkan. Orang-orang di dalamnya adalah pelaut niaga sipil. Ini hanyalah salah satu dari banyak penyamaran cerdik Pentagon. Kapal-kapal dagang ini sebenarnya bukan kapal dagang sungguhan. Petunjuknya ada langsung di namanya, USNS, Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka mungkin terlihat seperti kapal komersial, tapi mereka berada di bawah Komando Pengangkutan Laut Militer, bukan perusahaan pelayaran. Muatannya bukan sesuatu yang bisa kamu beli di Amazon. Ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk bertempur. Kapal-kapal yang mengantarkan makanan, amunisi, suku cadang, dan kapal tanker yang mengantarkan bahan bakar. Kapal-kapal ini sudah ditempatkan di berbagai belahan dunia, membawa segala sesuatu yang dibutuhkan AS Serikat untuk melakukan operasi. Setiap unit ini dapat mendukung hingga 17.000 marinir dan pelaut, beserta semua perlengkapan darat, laut, dan udara mereka. Dan tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Namun ketergantungan itu bahkan lebih dalam daripada sekedar logistik, jauh lebih dalam. Militer Amerika Serikat bahkan tidak bisa melakukan pengintaian yang tepat tanpa Combat Logistics Force. Salah satu tugas kapal-kapal ini adalah mendukung misi ilmiah dan teknis, serta mengumpulkan data tentang rudal dan kapal selam musuh. Mulai akhir Januari 2026, militer Amerika Serikat menempatkan aset-asetnya di Mediterania Timur dan sekitar Semenanjung Arab. USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, keduanya terlibat dalam operasi ini bersama setidaknya 11 kapal perusak kelas Arleigh Burke, serta formasi pengawal berupa kapal perusak, kapal selam serang, dan kapal perang lainnya yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Ribuan pasukan tambahan dibawa ke wilayah tersebut. Melalui lebih dari 250 penerbangan angkutan udara militer Iran pun dikepung. Ini adalah pengerahan militer terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003. Dan semua itu akan sia-sia tanpa 2 kantor yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Komando Pengangkutan Laut Militer memiliki kantor di Manama, Bahrain, dan kantor Eropanya di Napoli, Italia. Jadi kapal-kapal logistik tempur seperti USNS Henry J. Kaiser dan USNS Carl Brasher berada di sana untuk mengirimkan kargo kering seperti makanan, amunisi, dan bahan bakar. Selama beberapa dekade, Timur Tengah adalah tempat termudah di dunia bagi militer Amerika Serikat untuk mendapatkan bahan bakar. Itu adalah salah satu keunggulan wilayah tersebut. Jaringan itu berfungsi karena semuanya terhubung. Rantai pasokan yang sangat besar yang bisa membuat pasukan Amerika beroperasi hampir tanpa batas waktu. Namun ketika jaringan itu mendapat tekanan, konsekuensinya menyebar dengan cepat. Tiba-tiba bahan bakar tidak berada di tempat seharusnya. Kapal-kapal yang biasanya bergerak tidak bisa beroperasi dengan bebas. Kapal-kapal yang dilengkapi khusus untuk memindahkan bahan bakar ke kapal tanker Angkatan Laut Amerika Serikat di laut terjebak. Selat Hormuz telah menjadi titik sempit strategis termahal di dunia. Jadi, Angkatan Laut harus beradaptasi. Alih-alih mengandalkan pelabuhan tetap, sekarang Angkatan Laut sangat bergantung pada kapal tanker minyak sipil seperti kelas Henry J. Kaiser, kapal-kapal yang beroperasi jauh di lepas pantai, mengisi bahan bakar kapal perang yang terus bergerak. Satu kapal datang untuk mentransfer bahan bakar,
Kapal lain menjauh setelah mengisi penuh dan siklus ini terus berulang sementara sumber bahan bakar semakin berkurang. Ini adalah pelajaran penting yang harus dipahami oleh militer Amerika Serikat. Setiap konflik dengan Tiongkok terkait Taiwan akan memperbesar masalah ini. Kabar baik bagi Angkatan Laut Amerika Serikat adalah sistem ini telah diuji dalam operasi modern dan terbukti masih dapat berfungsi. Setiap kapal tanker dapat membawa sekitar 6,8 juta galon bahan bakar, cukup untuk mengisi bahan bakar pesawat Boeing 747 Jumbo Jet selama lebih dari 5.000 jam penerbangan non-stop. Kabar buruknya adalah soal skala. Hanya ada 32 kapal secara keseluruhan dan hanya 15 diantaranya yang merupakan kapal tanker. Jadi secara teori perhitungannya memang masuk akal, tapi itu hanya berlaku jika semuanya berjalan lancar. Dan bentrokan dengan Iran menunjukkan bahwa tidak butuh banyak hal untuk membuat semuanya jadi kacau. Selama bertahun-tahun, para ahli keamanan di Washington telah memperingatkan tentang kerentanan militer Amerika Serikat dalam kapasitas angkutan laut. Mengandalkan segelintir kapal sipil tak bersenjata untuk menanggung beban bahan bakar yang besar bukanlah strategi yang layak di dunia di mana musuhnya adalah negara pesaing dengan drone dan rudal yang siap digunakan. Ini bukan lagi perang melawan teror. Misalkan terjadi keadaan darurat di Pasifik terkait Taiwan, karena seperti yang sudah kita lihat, kapasitas angkutan laut itu sangat terbatas. Dalam konflik yang terjadi di ribuan mil lautan terbuka, keterbatasan itu dengan cepat menjadi rapuh. Dengan hanya 32 kapal dalam kekuatan logistik tempur angkatan laut, bantuan tambahan sangat dibutuhkan. Secara teknis, ada 40 kapal lain yang siaga di pelabuhan-pelabuhan Amerika jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi banyak di antaranya sudah menua. Jadi, itu tetap tidak cukup. Jadi, Pentagon mengandalkan sesuatu yang disebut VISA. Itu adalah Voluntary Intermodal Sea Lift Agreement. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk modernnya pada tahun 1997. Dan ini adalah salah satu bagian yang paling kurang dipahami dari sistem logistik militer Amerika. Ketika terjadi krisis, pemerintah Amerika Serikat dapat memanfaatkan kapal dagang berbendera Amerika Serikat yang dimiliki secara pribadi dan kapasitas pengiriman komersial. Kapal-kapal ini disediakan untuk digunakan militer Amerika Serikat dalam keadaan darurat. Dan saat perang terjadi, mereka langsung beraksi. Mereka harus melakukannya. Jika sebuah perusahaan pelayaran mendaftarkan kapalnya dalam program VISA, mereka berkomitmen bahwa kapal tersebut akan tersedia untuk pemerintah AS Serikat. Program itu akan diaktifkan saat terjadi keadaan darurat nasional. Pada saat itu, kebutuhan transportasi militer menjadi prioritas dibandingkan jadwal komersial biasa. Tidak ada pembayaran langsung dari Pentagon kepada kapal-kapal ini, tetapi imbalannya tetap cukup besar. Pemilik kapal-kapal tersebut mendapatkan prioritas dalam kontrak kargo di masa depan dengan Departemen Pertahanan selama masa damai. Itulah sebabnya 90% kapal yang berguna secara militer di armada berbendera Amerika Serikat telah mendaftar untuk program Sea Lift. Sekarang ada 60 kapal dalam armada dan mereka akan tetap di sana setidaknya sampai tahun 2035. Dengan memperluas jangkauannya ke armada dagang Amerika Serikat, Pentagon mendapatkan akses ke kapasitas pengiriman komersial yang sangat besar, ratusan ribu unit kontainer 20 kaki, jutaan kaki persegi ruang muat untuk kargo berat, dan jutaan ton pengiriman global. Kapasitas bobot mati yang sudah bergerak melalui perdagangan internasional setiap hari. Sebagian besar kapal komersial terbesar di dunia beroperasi di bawah bendera asing, di luar cakupan program seperti VISA. Kapal-kapal itu tidak bisa begitu saja diambil alih. Sebaliknya, pengaruh datang melalui sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu kontrak. Dalam situasi krisis, Amerika Serikat dapat menawar lebih tinggi daripada hampir siapapun untuk mendapatkan kapasitas pengiriman. Bukan dengan menyita kapal, tetapi dengan membayar untuk mendapatkan akses prioritas ke kapal-kapal tersebut. Ini adalah pengaturan yang cukup cerdik, tetapi ini bukanlah sebuah inovasi. Bahkan, sistem ini belum pernah diaktifkan sebelumnya. Sebaliknya, ini meniru pola yang sudah lama dilakukan dan pernah dipakai oleh Angkatan Udara sebelumnya. Militer Amerika Serikat memiliki lebih dari 13.000 pesawat, jumlah terbanyak dibandingkan kekuatan militer manapun di dunia, dengan pesawat kargo seperti C-130 yang mampu memindahkan pasukan, kendaraan, dan peralatan berat langsung ke posisi terdepan. Namun, sebagian besar anggota militer Amerika sebenarnya tidak sampai ke tujuan mereka yang jauh dengan menggunakan pesawat-pesawat tersebut. Gerbang di Terminal E di Bandara Internasional BWI di Maryland atau di Bandara Seattle-Tacoma di Washington terlihat biasa saja. Orang-orang yang melewati gerbang itu juga terlihat biasa saja. Tapi jika Anda telusuri kemana sebenarnya penerbangan-penerbangan itu pergi, tujuannya bukanlah destinasi wisata sembarangan atau rute komersial.
Penerbangan-penerbangan itu terhubung langsung ke penempatan militer Amerika Serikat di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan lokasi strategis di Kutub Utara seperti Greenland atau melintasi Pasifik ke tempat-tempat seperti Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam. Sebagian besar orang yang melewati gerbang-gerbang itu adalah anggota aktif militer Amerika Serikat, tapi mereka tidak menggunakan pesawat angkatan udara. Ini adalah model yang sama yang digunakan oleh operator sipil, Atlas Air, Omni Air, National Airlines. Perbedaannya adalah kargonya. Ini dikenal sebagai Patriot Express. Pesawat itu ada untuk melayani pasukan yang sedang cuti resmi atau mendapat perintah untuk pindah dari satu pangkalan ke pangkalan lain. Perusahaan-perusahaan swasta ini sangat terintegrasi ke dalam jaringan transportasi Departemen Pertahanan sehingga mereka bisa beroperasi di beberapa lokasi paling rahasia di dunia. Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, pangkalan angkatan laut terbesar di dunia. Dari sini, pasukan bisa terbang dengan Patriot Express ke Diego Garcia di Samudra Hindia. Biayanya lebih mahal dibandingkan jika pasukan bepergian dengan maskapai yang biasa digunakan orang kebanyakan, tapi juga lebih efisien. Ini juga jauh lebih murah dibandingkan memindahkan semua pasukan dengan pesawat kargo besar seperti C-5M Super Galaxy yang biayanya $57.500 untuk setiap jam terbangnya. Lalu ada 40 jam perawatan untuk setiap jam penerbangan. Dengan biaya sebesar itu, jelas tidak masuk akal menggunakan pesawat-pesawat tersebut untuk pergerakan rutin. Jadi Patriot Express hadir untuk memenuhi permintaan itu, dan permintaannya sangat besar. Sebanyak 340.000 orang menaiki pesawat-pesawat ini setiap tahunnya. Ingat, ada sekitar 170.000 personel yang ditempatkan di luar negeri setiap saat, dan personel ini seringkali ditemani oleh anggota keluarga mereka. Ini berarti ada aliran pelanggan yang terus-menerus. Dalam bisnis maskapai penerbangan, ini adalah salah satu yang paling aman. Pentagon membayar dengan baik, tetapi maskapai khusus ini selalu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Itulah sebabnya ada Space A. Militer Amerika mungkin sibuk, tapi bahkan penerbangan Patriot Express pun tidak selalu penuh. Jika Anda pemilik maskapai, itu adalah bencana. Penerbangan itu mahal, tidak peduli siapa pelanggan Anda, jadi para eksekutif perusahaan membuat sebuah penawaran. Anggota militer yang sudah pensiun diizinkan memanfaatkan Space A ketika rencana perjalanan mereka kebetulan cocok dengan jadwal pesawat. Mereka bahkan diizinkan membawa hewan peliharaan mereka ke dalam pesawat. Ini adalah satu lagi keuntungan menjadi veteran militer Amerika Serikat dan satu lagi cara untuk mengisi kantong para pemilik maskapai penerbangan. Namun jangkauan militer Amerika Serikat ke dalam bisnis maskapai penerbangan jauh lebih luas daripada sekedar beberapa kontrak dengan maskapai khusus. Keadaan menjadi sulit di Afghanistan pada musim panas 2021 saat Taliban semakin mendekati Kabul, pasukan dan pengungsi yang telah diverifikasi harus segera dievakuasi. Jaringan logistik Angkatan Udara AS mengalami tekanan. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi mereka harus mencari alternatif lain, bukan menggunakan Patriot Express dan bukan juga pesawat kargo mereka yang mahal. Jadi mereka beralih ke Civil Reserve Air Fleet milik Angkatan Udara. 18 pesawat dalam armada itu dikerahkan untuk membantu memindahkan orang-orang saat situasi di Afghanistan menjadi kritis. Tentu saja, maskapai Patriot Express terlibat, tetapi 4 pesawat berasal dari United Airlines, 3 berasal dari Delta, dan 2 dari Hawaiian Airlines. Mereka memindahkan pasukan dari lokasi di Qatar, Bahrain, dan Jerman karena pesawat biasa kewalahan. Itulah armada udara sipil yang beraksi. Armada ini terdiri dari 450 pesawat yang tersebar di 25 maskapai berbeda, mulai dari maskapai favorit Anda hingga FedEx dan UPS. Masing-masing dari mereka secara kontraktual telah berkomitmen menyerahkan 30% armada penumpang mereka dan 15% armada kargo mereka yang memenuhi syarat untuk program ini. Maskapai tetap memegang kendali operasional, tetapi jika mereka mendapat panggilan dari Pentagon, mereka harus menyediakan pesawat dan awak pesawat yang memenuhi syarat. Mereka harus siap mendukung misi dalam waktu 3 hari setelah telepon berdering. Mereka tidak bisa mundur dari kewajiban itu. 268 dari pesawat ini digunakan untuk misi internasional jarak jauh, dan inilah yang digunakan di Afghanistan. Pentagon tidak membayar untuk merawat armada ini, tetapi jika semuanya diaktifkan, pesawat-pesawat itu dapat menangani 90% lalu lintas penumpang militer dan 40% kargonya. Ini seperti menjadi pemilik rumah dan membebankan semua biaya perawatan kepada penyewa sampai Anda membutuhkan gedung itu. Kontrak-kontrak ini bisa mencapai lebih dari $1 miliar per tahun, seperti yang terlihat saat persiapan operasi pembebasan Irak pada tahun 2003. Tapi semua kargo di kapal dan pesawat itu harus disimpan di suatu tempat, tidak ada pilihan lain.
Saat ini, sebagian besar kargo itu berada di tempat-tempat yang tidak pernah diperhatikan oleh kebanyakan orang. Gudang-gudang di belakang fasilitas pelabuhan, area penampungan sementara di dekat lapangan udara, pusat logistik komersial di bawah kontrak militer. Polanya sama, hanya alamatnya yang berbeda. Namanya adalah Badan Logistik Pertahanan. Mungkin kamu bisa menyebutnya gudang terbesar di dunia, karena angkanya benar-benar luar biasa. Organisasi ini biasanya mengelola dan mendistribusikan 5 juta jenis barang setiap tahunnya. Pendapatan tahunan rata-rata antara 45 hingga 47 miliar dolar. Sebagai perbandingan, nilai total inventaris Amazon untuk tahun 2025 adalah 38,3 miliar dolar. Kantor pusatnya berada di Fort Belvoir, Virginia. Namun operasi ini mencakup setiap negara bagian hingga 122 lokasi internasional. Tapi ada satu kendalanya. Pentagon tidak ingin terlibat dalam bisnis pembangunan gudang, sama seperti mereka tidak ingin terlibat dalam bisnis maskapai penerbangan. Jadi mereka menyewa ruang dari mitra sipil. Setelah pesanan dilakukan, persediaan akan dikirimkan. Namun militer Amerika Serikat juga tidak banyak melakukan pengiriman. Mereka bahkan tidak memiliki kapasitas untuk memindahkan semua barang tersebut. Jadi, seperti halnya dengan kapal angkut laut sukarela dan FedEx di armada udara sipil, mereka mengandalkan sekelompok besar perusahaan logistik pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan berat tersebut. Secara harfiah, perusahaan-perusahaan swasta ini mengangkut 98% tekstil yang dibutuhkan militer Amerika Serikat. Seragam, pakaian musim dingin. Kontraktor-kontraktor itu juga memasok 86% suku cadang dan hampir 100% bahan bakar. Sama seperti para pelaut sipil, di kapal-kapal seperti USNS Carl Brisbane, para sopirnya adalah warga sipil dan mereka tidak membawa barang-barang ini ke pangkalan model lama. Mereka masuk ke pelabuhan sipil di seluruh dunia yang menangani 90% pengangkutan laut militer Amerika Serikat dan 40% pengangkutan udara kargonya. Hampir semua kargo yang dikirim lewat laut dan sebagian kecil kargo yang diterbangkan lewat udara berasal dari pelabuhan-pelabuhan ini, bukan dari pangkalan militer seperti Pearl Harbor. Semua ini sepenuhnya bergantung pada infrastruktur sipil dan pekerja pelabuhan sipil. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang hal ini. Dengan semakin sedikitnya pangkalan luar negeri yang bisa didatangi, di mana sebenarnya pesawat-pesawat ini mendarat saat terjadi konflik di luar negeri, pelabuhan mana yang dimasuki kapal-kapal angkatan laut? Bagaimana mereka bisa beroperasi di wilayah asing yang berdaulat? Ingat, 122 lokasi internasional itu, semua itu adalah bagian dari jejak dokumen yang lebih panjang daripada perjalanan udara manapun. Pangkalan luar negeri mungkin tidak seperti dulu lagi, tapi militer Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian pengadaan dan layanan timbal balik dengan lebih dari 120 negara lain. Itu hanya berarti satu hal, pasarnya mulai terbuka. Perjanjian-perjanjian ini relatif kecil, hanya sekitar beberapa miliar dolar secara kolektif setiap tahunnya. Tapi dalam kasus ini, bukan ukuran dompetnya yang penting. Yang penting adalah di mana dananya berada dan bagaimana lahannya dimanfaatkan. Di balik layar, militer Amerika Serikat mengandalkan jaringan perjanjian yang kebanyakan orang tidak pernah dengar. Beberapa di antaranya cukup sederhana. Perjanjian-perjanjian itu memungkinkan militer membeli persediaan dari negara lain atau mitra internasional saat dibutuhkan. Itu mencakup segala hal mulai dari bahan bakar, peralatan, hingga dukungan logistik. Perjanjian lain lebih kompleks, dibangun berdasarkan pengaturan timbal balik di mana sekutu menyumbangkan sumber daya sebagai imbalan atas akses bersama selama operasi. Namun kedua sistem tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu pra-penempatan. Alih-alih menunggu krisis lalu mengirimkan semuanya, sejumlah besar perlengkapan sudah disimpan terlebih dahulu, ditempatkan dekat dengan lokasi di mana perlengkapan itu mungkin dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, bahkan infrastrukturnya sendiri sudah ditempatkan sebelumnya, cukup untuk merakit pangkalan yang berfungsi hanya dalam hitungan hari. Jadi ketika pasukan tiba, mereka tidak memulai dari nol. Mereka datang ke dalam sistem yang sudah menunggu mereka. Efeknya sama seperti menempatkan seluruh kekuatan militer terlebih dahulu tanpa mendeklarasikan sebuah pangkalan. Militer AS dapat membeli secara lokal, menyimpannya di gudang-gudang lokal, lalu mendapatkan apa yang dibutuhkan dari mitra-mitranya di wilayah operasi. Mereka tidak perlu mengirim barang melintasi lautan. Itulah yang membantu militer Amerika Serikat untuk memenuhi misinya agar siap menghadapi ancaman apapun di dunia dalam waktu 3 hari. Dan tidak ada yang benar-benar tahu di mana semua itu berada. Faktanya, catatan Pentagon tentang segala sesuatu yang masuk dan keluar cukup minim. Yang kita tahu adalah bahwa kesepakatan logistik bayangan ini telah berperan besar dalam beberapa tahun terakhir. Ukraina akan jatuh tanpa mereka. Sesederhana itu. Pada tahun pertama konflik,
Gedung Putih menggunakan kewenangan presiden untuk menarik persediaan pertahanan untuk mentransfer lebih dari 20 miliar dolar dalam bentuk senjata dan peralatan ke Ukraina. Tidak diperlukan persetujuan Kongres, tidak perlu izin pangkalan apapun. Sistem yang tidak diketahui siapapun keberadaannya bergerak lebih cepat daripada pengerahan militer formal manapun yang bisa dilakukan. Aliansi NATO memiliki jaringan paling terpadu dari lokasi akses dan material yang ditempatkan sebelumnya. Itulah yang memungkinkan Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina dengan cepat di awal perang. Tidak diperlukan persetujuan Kongres. Berkat kewenangan presiden untuk menarik persediaan pertahanan, Gedung Putih dapat mengambil senjata atau layanan dari persediaan Departemen Pertahanan dan mentransfernya ke mitra. Presiden dapat mengeluarkan perintah kapan saja dan memberikannya kepada siapapun yang diinginkan oleh Gedung Putih. Namun, jaringan lintas layanan terlihat lebih jelas selama operasi Epic Fury. Amerika Serikat memiliki perjanjian ini dengan hampir setiap negara penting di kawasan tersebut: Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan sebagainya. Mari kita lihat perjanjian dengan Arab Saudi sebagai contoh. Akses dan dukungan silang berlaku dua arah. Terkadang, hal ini justru menghasilkan uang bagi Amerika. Arab Saudi sebenarnya membayar militer Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Amerika untuk perlengkapan yang dibutuhkan militer mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak masalah apakah itu digunakan melawan Houthi di Yaman atau untuk pertahanan terhadap rudal dan drone Iran. Mereka membayarnya. Pentagon mengambil model Civil Reserve Air Fleet dan mengembangkannya. Sekarang bukan cuma Delta Airlines yang harus menanggung beban itu, seluruh negara pun ikut terlibat. Perjanjian Aqsa seharusnya bersifat timbal balik dan tidak menghasilkan keuntungan. Tetapi negara-negara yang menandatangani kesepakatan itu juga harus menyerahkan infrastruktur mereka. Jika ada permintaan yang bersaing, militer Amerika Serikat yang akan menang. Lihat saja Qatar. Militer Amerika Serikat memiliki markas depan di Pangkalan Udara Al-Udeid. Sekilas, tempat itu terlihat seperti salah satu pangkalan militer lama di Timur Tengah. Dengan 10.000 personel ditempatkan di sana pada awal tahun 2026. Tapi siapa yang melakukan pekerjaan berat untuk mendukung pasukan itu? Bukan orang Amerika. Defense Logistics Agency membeli dan menerima semua barang yang dikirim ke lokasi-lokasi ini, tetapi Qatar yang melakukan pekerjaan logistiknya. Mereka menjaga pelabuhan, tetap sibuk untuk kedatangan kapal, dan memelihara infrastruktur lokal untuk mengangkut pasokan. Ketika militer Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury, mereka mendapatkan hak prioritas atas pelabuhan, jalan, dan gudang tersebut. Tidak hanya di pangkalan, tetapi juga yang tersebar di berbagai tempat. Semua risiko juga dialihkan pada waktu yang tepat. Tapi jaringan ini punya kerentanan yang tak seorang pun di Washington suka bicarakan secara terbuka. COSCO, China Ocean Shipping Company, adalah konglomerat pengiriman terbesar di dunia. Perusahaan ini milik negara dan kapalnya melintasi pelabuhan Amerika setiap minggu. Beberapa terminal pelabuhan utama di Amerikas memiliki investasi atau keterlibatan operasional dari Tiongkok, termasuk pelabuhan Long Beach, salah satu dari 2 gerbang kargo tersibuk di seluruh pantai barat. Itu adalah infrastruktur pelabuhan pantai barat yang sama yang diandalkan militer untuk memindahkan peralatan dan pasokan menuju Pasifik. Namun kekaisaran yang dibangun di atas kontrak memiliki kelemahan yang tidak dimiliki oleh kekaisaran yang dibangun di atas wilayah. Dalam konflik Taiwan, ISS akan mengaktifkan jaringan logistik sipilnya tepat pada saat Tiongkok dapat mengarahkan aset pengiriman milik negaranya untuk melakukan hal sebaliknya. Batalkan kontrak, tarik kapal, prioritaskan pelanggan lain. Ciptakan keterlambatan di terminal di mana modal Tiongkok memiliki peran. Pentagon tidak bisa menyita kapal-kapal itu. Mereka tidak bisa memaksa kapal berbendera asing. Mereka bisa menawar lebih tinggi dari pesaing untuk mendapatkan kapasitas, tapi hanya jika kapasitas itu tersedia dan memang terbuka untuk ditawar. Jaringan yang membuat proyeksi kekuatan Amerika tidak terlihat saat damai menjadi terlihat dan rapuh pada saat paling dibutuhkan. Senjata utama adalah kontrak, dan kontrak bisa dilanggar. Fasilitas seperti Al-Udeid berjaya pada akhir tahun 90-an. Tetapi di era rudal yang didukung drone murah saat ini, mereka menjadi sasaran empuk. Iran telah memberi gambaran awal selama beberapa bulan terakhir. Pada akhir bulan pertama perang, 13 pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah telah rusak parah akibat rudal dan drone Iran. Komando pusat perlu menyebarkan pasukan di sekitar wilayah tersebut agar mereka tidak terlalu rentan. Dan jika Iran bisa melakukan ini, semua orang di Washington khawatir dengan apa yang bisa dilakukan Tiongkok terhadap pangkalan-pangkalan di Indo-Pasifik. Harus ada cara lain. Dan memang ada. Faktanya,
Kedua maskapai swasta itu tidak hanya membawa pasukan dan personel DoD lainnya ke pangkalan-pangkalan yang menjadi target rudal Iran dan Tiongkok. Militer AS begitu besar hingga mereka terjun ke bisnis perhotelan. Yang terbesar adalah Air Force Inns dengan 89 lokasi, tapi cabang militer lainnya juga punya penginapan khusus. Ada sekitar 82.000 kamar yang tersedia di seluruh dunia yang digunakan untuk pasukan yang bertugas sementara, relokasi permanen, rotasi pelatihan, dan kontraktor sipil. Hotel-hotel ini bukan barak yang kumuh. Ambil contoh yang dekat pangkalan udara Incirlik di Turki. Lokasi ini memiliki lapangan golf dan kolam renang sendiri, bahkan ramah hewan peliharaan. Hotel-hotel ini dulunya semacam usaha patungan. Militer mengoperasikan dan menempatkan staf di hotel-hotel itu dengan dukungan kontraktor sipil yang dipekerjakan oleh pangkalan. Namun pada tahun 2025, setidaknya Angkatan Udara mengumumkan bahwa mereka akan melakukan restrukturisasi. Jika itu terdengar seperti bahasa korporat, memang benar. Sekarang mereka sedang mencari perusahaan swasta untuk mengambil alih sepenuhnya dan berharap sudah memiliki mitra pada tahun 2027. Mungkin ada sekitar 20 senjata nuklir di Incirlik. Tapi bagi Pentagon, membiarkan jaringan hotel masuk adalah bagian dari rencana. Lebih banyak kontraktor akan membutuhkan akses ke lebih banyak lokasi terpencil agar pergeseran militer Amerika Serikat dari pangkalan besar bisa berhasil dalam jangka panjang. Karena pangkalan-pangkalan itu bermunculan di mana-mana, Peleliu hanyalah salah satunya. Citra satelit menangkap sesuatu yang aneh di Pulau Balibak di Filipina pada tahun 2019. Pada tahun 2024, lokasi itu telah berubah menjadi stasiun baru dengan landasan pacu sepanjang 2 mil. Secara teknis, itu seharusnya digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Tapi coba lihat saja letaknya, dan Anda akan tahu apa yang sebenarnya dipikirkan para pembangunnya. Balibak adalah pulau paling barat di Filipina. Dengan kata lain, ini adalah tempat yang sempurna bagi militer Amerika Serikat untuk memantau dan berpotensi melakukan intervensi terhadap pulau-pulau milik Tiongkok yang dibentengi di Kepulauan Spratly. Tapi yang paling penting, pangkalan lily pad ini efektif untuk pertahanan. Lihat saja lokasi Balibak. Lokasinya lebih jauh dari daratan utama Tiongkok, yang berarti jauh lebih mudah untuk dilindungi dari serangan rudal dan drone dibandingkan pangkalan seperti Pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa yang memiliki 20.000 personel militer. Biayanya juga jauh lebih rendah jika rudal dan drone benar-benar mengenai sasaran. Pada dasarnya, ini hanya landasan pacu, beberapa gudang, dan sejumlah kecil pasukan yang bergantian masuk dan keluar. Jika Kadena rusak, itu adalah bencana. Jika salah satu pangkalan kecil ini hancur, masih ada yang lain yang bisa menggantikannya. Balibek hanyalah salah satu titik lompatan. Militer Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan atau EDCA dengan Filipina pada tahun 2014. Sekarang ada 9 lokasi di Filipina, tersebar di seluruh negeri. Tiongkok dulunya bisa menargetkan Teluk Subic dan melumpuhkan operasi militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Sekarang, Amerika telah mendiversifikasi portofolionya. Bahkan EDCA begitu sukses sehingga Washington membawa ide tersebut ke tempat yang terpencil. Itulah sebabnya Peleliu telah dibangun kembali. Tempat itu mungkin tidak akan menjadi lokasi pertempuran antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Tiongkok seperti pada Perang Dunia Kedua. Lokasinya terlalu jauh dari Tiongkok untuk masuk akal sebagai medan pertempuran. Namun, keberadaan landasan udara memungkinkan militer Amerika Serikat untuk mendatangkan pasokan lalu segera keluar lagi sambil tetap berada pada jarak yang lebih aman. Ada keuntungan besar lain dari strategi lily pad juga. Secara politik, strategi ini jauh lebih baik. Pangkalan era Perang Dingin seperti Kadena atau Ramstein telah menjadi kontroversi selama bertahun-tahun. Pangkalan-pangkalan itu menjadi pusat ketidakpatuhan sipil lokal. Setiap tahun, warga Okinawa melakukan protes terhadap pangkalan Amerika Serikat. Pada tahun 2018, 70.000 orang turun ke jalan. Bahkan ketika ketegangan Jepang dengan Tiongkok meningkat dengan cepat. Tapi siapa yang akan memprotes landasan pacu dan beberapa gudang di tengah-tengah antah berantah? Tentu saja, Washington sangat menyukai pangkalan-pangkalan baru ini. Jadi Peleliu bukan satu-satunya bekas medan perang Perang Dunia Kedua yang dihidupkan kembali. Militer Amerika Serikat juga menghidupkan kembali Northfield di Tinian di Kepulauan Mariana Utara. Hanya ada satu hal yang kurang dari strategi pangkalan kecil ini. Di permukaan, ini bisa terlihat seperti pendekatan yang terfragmentasi. Hampir seperti pendekatan serba sendiri terhadap postur militer global. Tapi itulah intinya. Karena Pentagon semakin tidak menangani semuanya sendiri. Ini adalah Pulau Yap di negara Federasi Mikronesia. Pulau ini terletak di antara pangkalan Amerika di Guam dan Palau, dan Angkatan Udara Amerika Serikat cukup tertarik hingga meminta dana sebesar $400 juta untuk dibelanjakan di pulau kecil ini.
Rencananya, memperpanjang landasan pacu di Bandara Internasional Pulau itu agar dapat mendukung pesawat militer AES. Strateginya sendiri tidak berubah. Ini tetap tentang memperluas jangkauan lebih dalam ke Pasifik, lebih jauh dari Tiongkok, dan membangun ketahanan jika pusat-pusat utama seperti Guam terancam. Yang berubah adalah metodenya. Alih-alih hanya mengandalkan pangkalan militer tradisional, sistem ini semakin banyak melibatkan infrastruktur sipil, terutama bandara komersial dan pusat logistik di daerah terpencil. Kita tahu bagaimana pasukan dan logistik bergerak, siapa yang memindahkannya, dan strategi hukum yang mereka gunakan untuk mengatasinya. Sekarang kita tahu kemana mereka semakin sering pergi. Jika semuanya digabungkan, strategi di balik jaringan rahasia Pentagon pun terungkap. Militer Amerika Serikat dapat berperang di sisi berlawanan dunia jika memang harus. Bukan karena mereka memiliki pesawat, kapal, atau benteng bersenjata terbanyak, tetapi karena mereka bisa memanfaatkan ekonomi global untuk kepentingan mereka sendiri. Jika jaringan itu terhenti di tengah krisis, pasukan Amerika di Pasifik bukan kehabisan senjata. Mereka akan kehabisan bahan bakar, suku cadang, dan tempat tidur dalam hitungan hari. Jaringannya nyata, aksesnya juga nyata, dan kerentanannya juga nyata. Itulah sebabnya senjata pamungkas militer Amerika Serikat adalah kontrak, bukan kapal induk. AS tidak membangun kerajaan global berupa wilayah. Mereka membangun kerajaan global berupa akses. Akses yang tidak dimiliki pihak lain manapun. Dan Anda sedang terbang memanfaatkannya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di Mappack berikutnya.